ada satu momen yang dimana ada kegiatan yang tidak terduga. Nah, kegiatan tidak terduga ini apa? Nah, seperti bencana. Nah, itu kan pasti kita tidak kepingin dong yang namanya bencana. Terus tiba-tiba kita kepingin menganggarkan untuk di suatu lokasi agar terjadi bencana, kan nggak mungkin banget kita melakukan itu. Nah, Harapannya BTT ini tidak pernah digunakan. Oke, terima kasih. Karena kalau ada BTT digunakan karena kan hal yang urgent. Kita ada hal yang Namanya urgent, juga belanja yang tidak terduga ya. terduga apa yang disampaikan ketua sama dengan rumah tangga. Kalau rumah tangganya adem, ayem, nyaman, tentrem, sehat semua, insya Allah belanja-belanja yang tidak terduga tidak digunakan. Tidak digunakan. Begitu juga di pemerintahan. Oke. BTT ini harus hati-hati cara pelaksanaannya. Tata kelolanya juga harus hati, mencerminkan kehati-hatian dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Di dalam kebencanaan ini leading sektor untuk proses pengajuan BTT ada di kami, di BPBD. Komandonya ada di kami. Jadi kalau teman-teman OPD, kabupaten kota mengajukan BTT untuk kebencanaan harus melalui kami tembusannya. Nanti kami yang akan memproses dan mengurus pengajuan kepada kepala daerah dan teman-teman TAPD. Halo, good morning, selamat pagi. Senang sekali saya Gadis Wetrianto hadir kembali menyapa seluruh warga Jawa Timur gitu ya, bersama dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur yang hari ini lagi-lagi akan memberikan informasi terkait APBD Jawa Timur dari rakyat untuk rakyat. Nah, tema kita hari ini tema yang sangat menyenangkan sekali untuk dibahas, yaitu adalah uang tak terduga untuk hal yang tidak terduga. Pernah nggak sih mikir begitu ya, terlintas di pikiran Bapak dan Ibu, para penonton, kalau misalnya terjadi bencana itu kan nggak ada yang tahu kapan datangnya dan tidak ada yang mau begitu terjadi bencana. Tapi kalau tiba-tiba terjadi bencana, let's say seperti kemarin di Lumajang begitu ya, di letusan gunung seperti itu. Nah, bagaimanakah pemerintah menghandle hal tersebut? Apakah pemerintah sudah punya ruang untuk penyediaan dana tersendiri ketika ada dana seperti itu atau seperti dana tak terduga? Nah, kita akan ngobrol hari ini dengan para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Di depan saya sudah ada Bapak Satrio Nurseno SSTPMP dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Satrio. Selamat pagi Mbak Gadis. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya. Bersama Pak Satrio hadir pula Bapak Adam Rusdi SPD MPD. Beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jatim. Selamat pagi Pak Ketua. selamat pagi Mbak Gadis. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di depan saya ini bestie saya. Ada Bapak Haji Mahdi SESH selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Mahdi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, disapa Pak Mahdi rasanya teduh banget ya hari ini ya. Oh, enggak ditanyai sehat enggak ya? Oh iya benar. Sehat Pak Mahdi? Sehat. Oke, alhamdulillah. Oke. Hari ini sudah bergabung bersama saya melalui online ada Bapak Dr. Haji Sanwil SHMM. Beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Sanwil. Baik, alhamdulillah sehat semua. Bapak-bapak, kita akan berbicara tentang belanja tak terduga. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin belanja tak terduga itu menurut Pak Ketua boleh nggak sih kalau ini menurut pendapat pribadi ya, boleh dijabarkan nggak belanja tak terduga itu sebenarnya seperti apa Pak Ketua? Ya, kalau Di APBD ini ya? ambil analogi simpel ya. Ya. Kadang-kadang kita dalam berumah tangga itu kan ada biaya-biaya yang tiba-tiba muncul tak terduga. Nah, sama halnya dengan pemerintahan juga. Ada satu momen yang dimana ada kegiatan yang tidak terduga. Nah, kegiatan tidak terduga ini apa? Nah, seperti bencana. Nah, itu kan pasti kita tidak kepingin dong yang namanya bencana. Terus tiba-tiba kita kepingin menganggarkan untuk di suatu lokasi agar terjadi bencana, kan nggak mungkin banget kita melakukan itu. Nah, sehingga kita di situ ada pembiayaan tidak terduga di pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Nah,
biaya tidak terduga ini dalam rangka mengcover itu. Apakah berbahaya? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, nah saya penasaran nih, kita sepakat ya belanja tidak terduga kita singkat BTT ya. Nah BTT Pak Mahdi, apakah BTT itu diperuntukkan untuk bencana aja Pak Mahdi? BTT ada 4 yang bisa digunakan, termasuk diantaranya bencana itu. Oke, kayaknya suaranya lebih merdu kalau lebih dekat ke iya. mic. Nah, BTT oke. itu ada 4. 4 ya, bisa Nanti digunakan biar untuk 4 hal. dijelaskan oleh Pak beliaunya dari BPBD BPD yang jelas mereka lebih tahu. Yang jelas ada 4. tidak hanya untuk bencana aja ya. Tidak hanya untuk bencana. Yang jelas harapannya BTT ini tidak pernah digunakan. Oke, terima kasih. Karena kalau ada BTT digunakan karena kan hal yang urgent. Kita ada hal yang Namanya juga urgent, belanja yang tidak terduga ya. terduga apa yang disampaikan ketua sama dengan rumah tangga. Kalau rumah tangganya adem, ayem, nyaman, tentrem, sehat semua, insya Allah belanja-belanja yang tidak terduga tidak digunakan. Tidak digunakan. Begitu juga di pemerintahan. Oke. Ini kita Mudah-mudahan ke depan khususnya Provinsi Jawa Timur tidak menggunakan dana BTT kan seperti itu. benar. Pengennya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mahdi. Terkait BTT, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan supaya masyarakat Jawa Timur lebih mengerti nih Pak. Yang pertama adalah menurut pandangan DPRD, apakah selama ini penyaluran BTT ini sudah tepat sasaran dan tepat guna Pak? Dan bagaimanakah alur prosesnya? Apakah cukup membantu masyarakat selama ini? Saya berharap semuanya terjadi begitu, harus tepat guna dan sasarannya. Sebab pada prinsipnya itu BTT ini harus hati-hati cara pelaksanaannya. Tata kelolanya juga harus hati, mencerminkan kehati-hatian dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah kalau tadi sudah dijawab oleh Pak Sanwil, pertanyaan selanjutnya adalah apa Pak tantangan terbesar pemerintah daerah dalam mencairkan BTT agar cepat tapi tetap akuntabel? Cuman persoalannya BTT ini kan kejadian-kejadiannya kan sangat mengejutkan kan, tidak terprediksi sebelumnya. Seperti sekarang ada erupsi Semeru. Tahun dulu 4-5 tahun yang dulu kita dikenal dengan COVID-19. Nah ini kan kejadian-kejadian ini kan tidak bisa diprediksi, artinya tidak bisa diprediksi itu tidak bisa diadakan anggaran sebelumnya. Nah, hal inilah yang muncul BTT ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai hal-hal tersebut di atas. Baik, terima kasih Pak Sanwil untuk informasi yang telah diberikan saat ini. Semoga masyarakat Jawa Timur lebih paham dan mengerti tentang belanja tidak terduga. Pak Sanwil terima kasih ya, selamat beraktivitas. Sekarang kita tembak Pak Satrio langsung nih. Aduh sakit. belum. Tadi Pak Ketua ngomongin tentang ini kayak rumah tangga Mbak Gadis. Nah saya di rumah tangga juga gak paham, saya gak punya rumah tangga Pak. Waduh. Jadi tanya Pak Satrio langsung. Curcol. Jadinya curhat. Tanya Pak Satrio langsung. BTT Pak, Ya. berarti kan ini uang cadangan sebenarnya begitu ya. Bagaimana caranya si BTT ini akhirnya nggak jadi cadangan liar Pak? Jadi misalnya nih let's say kita simpan BTT. Kemudian digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Banyak kan belanja tak terduga kalau kita ngomongin belanja tak terduga begitu. Nah jadi yang pertanyaan saya bagaimana BTT ini akhirnya tidak menjadi uang cadangan liar begitu ya. Terfokus kepada hal-hal yang tidak terduga. Jadi kan contohnya satu bencana, yang tiga lainnya apa Pak? Ya, jadi BTT itu ruang lingkupnya ada 4 Mbak. Ya, apa Yang tuh? pertama adalah keadaan darurat. Keadaan darurat ini salah satunya adalah terkait dengan kebencanaan. Oke. Nah, di dalam kebencanaan ini leading sektor untuk proses pengajuan BTT ada di kami, di BPBD. Komandonya ada di kami. Jadi kalau teman-teman OPD, kabupaten kota mengajukan BTT untuk kebencanaan, harus melalui kami tembusannya. Nanti kami yang akan memproses dan mengurus pengajuan kepada kepala daerah dan teman-teman TAPD. Kemudian yang kedua keadaan mendesak. Oke. Keadaan mendesak ini ada hal kondisi-kondisi tertentu yang dimana ini bukan di ranah BPBD ya, jadi di ranahnya tim TAPD. Misalnya ada ada
hal-hal yang pada tahun tersebut harus memberikan atau inflasi, seperti ada inflasi, untuk menurunkan inflasi itu bisa pakai keadaan mendesak anggaran dari BTT. Kemudian yang ketiga adalah pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun yang sebelumnya. Nah, itu Sisaan dari tahun sebelumnya gitu ya Pak? iya, mungkin ada penerimaan yang belum tercatat atau berlebih. Nah, itu bisa dikembalikan melalui anggaran BTT. Itu dari tim TAPD juga atau BPKAD dan Bapeda. Dan yang terakhir adalah bantuan sosial tidak terencana. Contoh? Salah satu bantuan sosial tidak terencana ini adalah santunan untuk korban meninggal karena bencana, karena kecelakaan, kemudian ada pembiayaan untuk rumah sakit kalau ada warga atau masyarakat yang terjadi kena bencana, kemudian untuk ada pembiayaan rumah sakit itu biasanya dari BTT bisa. Karena kalau sudah ada tanggap darurat, ada kejadian bencana, BPJS ini sudah angkat tangan untuk pembayaran kesehatan masyarakat. Nah, dari 4 kegiatan tersebut, 4 ruang lingkup BTT tersebut, ada beberapa syarat, jadi tidak bisa menjadi bola liar dana cadangan kita minta cair gitu, tidak. Yang lebih ketatnya itu ada di keadaan darurat. Keadaan darurat itu harus ada surat keputusan tanggap darurat kepala daerah. Oke. Itu, kalau tidak ada SK tanggap darurat kita tidak bisa mengeluarkan BTT untuk kebencanaan ataupun konflik gitu ya. Oke. Kalau yang ketiga tadi yang keperluan mendesak, pengembalian dan bantuan sosial itu tidak perlu untuk keadaan darurat, tidak perlu ada SK tanggap darurat. Itu bagaimana cara kita mengelola BTT biar tidak liar. Dan itu juga pun kita ada namanya tim TRC OPD Provinsi Jatim, tim Tugasnya? reaksi cepat. Tugasnya ini adalah memverifikasi, kemudian mengecek di lapangan, kemudian memberikan saran masukan terkait dengan pengajuan anggaran. Tidak harus anggaran yang sudah diajukan itu benar-benar dicarikan sesuai dengan yang diajukan, bisa berkurang atau mungkin bisa berlebih gitu, melebihi dari pagu anggaran sesuai dengan yang di lapangan. Tapi kebanyakan kita normalisasi, pasti lebih sedikit dari yang diajukan. Ada pengurangan untuk penyesuaian yang di anggaran. Efisiensi dan efektivitas lah. Oke. Ya, Mbak Gadis. Saya penasaran nih Pak, dari BPBD kan berarti menangani tentang bencana begitu Betul. ya? Nah, apakah ada jumlah pakem yang dikeluarkan? Contoh nih, kalau misalnya kayak seperti let's say banjir bandang atau gunung meletus seperti kemarin. Dana yang ketika sudah dikeluarkan surat tanggap darurat tadi, dana yang keluar apakah harus selalu sama atau berdasarkan apa keluar dana BTT ini nanti? Ya, pengajuan kita sesuai kondisi di lapangan. Karena di kondisi lapangan itu berbeda-beda. Ada yang karena dampaknya luas, ada pengungsian, ada korban yang perlu kita evakuasi atau kita selamatkan. Jadi ada infrastruktur juga mungkin. Jadi tergantung kondisi yang di lapangan. Berarti ada pertimbangannya ya masing-masing ya Pak. Ada pertimbangannya masing-masing. Tidak pakem jumlahnya, pokoknya kalau bencana alam keluarnya segini. Enggak. Kalau untuk baik. Dan itu pun BTT ini kalau di BPBD sudah ada anggarannya harus pakai anggaran BPBD dulu. Kalau tidak ada anggaran di BPBD baru nanti minta ke BTT gitu. Oke. Pernah nggak Pak? Ini let's say ya, kayak BTT-nya sampai kosong gitu. Kalau BTT-nya kosong apa yang terjadi? Sering Mbak. Nah, terus apa yang terjadi? Beberapa saya pengelolaan BTT beberapa tahun ini ada setiap tahun pasti ada kalanya di akhir-akhir tahun ini habis. Kalau sudah habis ya otomatis kita berusaha untuk meminta akses dari tempat lain. Contohnya dari CSR gitu. CSR. Tapi pasti penanganan ketika kita tidak ada sumber anggaran untuk cadangan itu pasti tidak optimal untuk penanganan kedaulatan. Seperti misalnya infrastruktur gitu. Infrastruktur yang kita ada jembatan ambrol yang biasanya kita bisa pakai untuk jembatan beli, jembatan darat untuk ini karena anggaran BTT habis misalnya atau tidak tercukupi, ya kita berhenti di situ. Kita laksanakan untuk di tahun depan. Gitu. Kita harus menunggu di tahun depan. Berarti dilihat seberapa mendesaknya kebutuhan ini begitu kan ya Pak? Betul, ya. Kalau misalnya seperti tadi jembatan kita bisa di tahun depan. Ya. Tapi kalau bencana kan harus saat ini juga diatasi. Betul. Oke, kita beralih lagi ke Pak Ketua nih. Pak Ketua, bagaimana DPRD melihat keefisienan penggunaan BTT begitu untuk erupsi Gunung Semeru pada saat pandemi COVID-19 atau banjir bandang misalnya? Apakah sudah cukup kepada sasaran dan tujuannya si BTT ini tadi? Ya, oke. Ini nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Satria tadi. Jadi semua pengajuan itu by kondisi di lapangan. Jadi bagaimana kita kemudian dari DPRD melakukan fungsi pengawasan. Tentu ketika kami sebagai DPRD melihat
kondisi lapangan Mhm. dan kami pasti akan mengkoordinasikan dengan BPBD khusus terkait dengan bencana ya. Karena yang kadang-kadang yang namanya analisa kebutuhan ini kan bisa berbeda-beda tergantung bagaimana kacamata itu kita melihat dari sisi yang mana. Mm-mm. Dari BPBD ada tim unit reaksi cepat, tapi tentu ada hal-hal faktor yang lainnya yang kadang itu tim URC melewatkan, semisal dari masyarakat yang kemudian ada beberapa poin yang terlupakan. Saya pernah dalam konteks permasalahan banjir itu ya ada permintaan warga semacam untuk obat gatal untuk kaki. Nah, itu kadang-kadang terlupakan. Nah, dan kami terus berkoordinasi dengan BPBD dan alhamdulillah respon dari BPBD sangat bagus untuk terkait dengan bencana ini. Oke, jadi BTT sudah digunakan dengan baik ya Pak ya, dengan tepat begitu. Oke, baik. Sekarang ke Pak Mahdi nih, bagaimana DPRD menentukan indikator bahwa kalau BTT ini udah, oh ya ini sudah pas nih penggunaannya, oh ini belum pas nih penggunaannya, seperti itu Pak. Kita tahu bahwa belanja tak terduga ini sebagian besar kan digunakan untuk kedaruratan, misalkan bencana. Contohnya di Probolinggo kemarin terjadi bencana banjir dan puting beliung. Dan banjir dan puting beliung, Kabupaten Probolinggo kebetulan yang dapil saya mengajukan permohonan untuk ada 5 jembatan yang ambrol, tapi yang 2 ditangani oleh kabupaten, yang 3 diajukan ke provinsi. Alhamdulillah itu terwujud. Kebetulan dapil saya dan di daerah saya juga. Jadi itu terwujud jembatan di Berabe, mungkin jenengan tahu, dan juga di Satrian. Itu sudah terwujud 2 tempat itu. Jadi kabupaten mengajukan ke provinsi melalui gubernur bahwa terjadi bencana, meminta belanja tak terduga yang di provinsi digunakan untuk kepentingan kedaruratan bencana yang ada di Kabupaten Probolinggo. Contohnya, jadi setelah melihat itu bahwa kinerja dari Provinsi Jawa Timur melalui BPBD itu sangat sudah Penanganannya cepat ya begitu ya. penanganannya sudah cepat. Oke. Sudah terwujud. Ini kan ceritanya seperti itu, Mbak. Ini contoh nyata begitu ya di dapilnya Pak Mahdi. Tapi kalau dari BPBD ini apa momen paling krusial nih selama di BPBD ya Pak ya? Apa momen paling krusial di mana BTT ini membuat respon di lapangan jadi jauh lebih cepat? Banyak sebenarnya Mbak. Salah satunya disampaikan ke Pak Wakil Ketua tadi, masalah darurat akses jalan. Akses jalan jembatan ini sering sekali terjadi di kita karena jembatan-jembatan kita itu kebanyakan memang pakai model lama, ada tiang di tengah. Ketika ada banjir, tiang tengah itu roboh. Pasti akan membuat jembatan ini roboh. Masyarakat yang harusnya bisa melewati atau melaksanakan aktivitas 5 menit, mereka harus memutar dulu. Itu kalau ada jalan akses lain. Kalau tidak ada jalan akses lain berarti harus mereka apa istilahnya ya, tertutup, tidak bisa kemana-mana. Ini beberapa keberhasilan kita pakai anggaran darurat untuk bisa memudahkan perekonomian masyarakat. Kemudian juga terkait dengan rumah, Mbak. Seperti beberapa lokasi di Trenggalek, di Pasuruan, tanah di Jawa Timur itu kebanyakan ada tanah gerak. Ketika tanah bergerak itu pasti ada longsor. Nah, kebanyakan rumah-rumah warga masyarakat kita yang ada di desa-desa itu berada di tebing-tebing, itu kan membahayakan. Nah, itu solusinya adalah dengan kita merelokasi mereka dengan menggunakan dana BTT. Oh, itu saking terharunya ketika masyarakat itu mengucapkan terima kasih, mengucapkan kepada pemerintah provinsi, kepada bapak ibu anggota dewan itu kami sebagai istilahnya penyambung dari beliau-beliau ini terenyuh sekali, Mbak. Itu menjadi salah satu momen yang kami sangat merindukan ketika bertemu dengan masyarakat. Gitu. Oke. Apakah ada patokan khusus Pak? Jadi misalnya nih erupsi saat ini terjadi di Lumajang begitu. Betul. Harus turun BTT itu berapa lama begitu? Nah, ini yang menjadi problem bukan karena pemerintah provinsi, tapi karena aturan. Oke, baik. Nah, di aturan itu
harusnya cepat Mbak, sehari selesai harus sudah cair gitu. Tapi ketika kita pelaksanaan di lapangan tidak bisa serta-merta harus sehari cair. Karena kita pertama harus ada benar-benar perencanaan dan verifikasi asesmen kebutuhan. Betul. Kemudian Berapa yang harus keluar BTT-nya ya, begitu kan ya Pak? harus pengajuan dulu, kemudian di dalam kita pencairan pun harus melalui SIPD. SIPD yang kita pakai ini sekarang ini agak lambat sekali, jadi kadang dibuka, kadang ditutup ya, ini juga menghambat dalam proses pencairan. Iya benar. Nah, Kadang error ya Pak ya. betul. Kita udah login tiba-tiba out lagi gitu. Nah, ini beliau-beliaunya ini yang akhirnya kita mencoba untuk mendorong dari sisi lain ya, walaupun sambil menunggu dari bantuan dari BTT tersebut, kita coba untuk memberikan fasilitas melalui anggaran reguler kita. Oke, let's say nih kalau misalnya belum tahu BTT yang dibutuhkan untuk erupsi Semeru misalnya berapa gitu. Cuman karena butuhnya cepat, kita kasih dulu misalnya beberapa gitu. Tapi nanti nambah lagi gitu, ada kemungkinan seperti itu atau harus sekali keluar? Harus sekali keluar, nggak Oke, bisa. itu agak susah Nggak ya. bisa, jadi ya otomatis kami harus menghutang dulu ke atau penyedia atau mungkin kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti itu. Penanganan di Lumajang ini kan kita membuat tanggul 300 meter Mbak, posisi sekarang. Karena tanggul kita yang untuk ke pemukiman itu jebol, 300 meter, kita harus buat penebalan dan peninggian. Belum ada anggaran, BTT masih kita ajukan. Sementara ini kita bekerja sama dengan teman-teman Kementerian PU Bapak, sama Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, minta BBM. BBM dari mereka kita coba untuk mengoperasionalkan alat-alat berat untuk penebalan dan peninggian. Belum sudetannya, belum bronjongnya. Karena sudetannya ini kurang lebih 1 kilo. Itu juga dibutuhkan. Dan di Semeru ini lahan di bawahnya, tanah di bawahnya itu masih panas sekali. Jadi ketika kawan-kawan kita operator dan helper untuk operator desa juga harus hati-hati. Apalagi lahar dingin itu juga bisa datang sewaktu-waktu di sana. Oke, baik. Pak, ini saya masih penasaran nih Pak. Jadi kan Jangan Mbak. jangan Mbak, saya sudah milik orang lain gitu. Enggak, ini terkait BTT ya Pak. Ya. Tadi kan Pak Satrio bilang kalau ini harus keluar dalam sekali pengeluaran gitu. Dan kita melakukan assessment. Betul. Jadi ini butuhnya sekian nih. Jadi apakah misalnya kan teman-teman dari daerah ini mengajukan, Pak sepertinya daerah kami butuh let's say 1M begitu. Kemudian diajukan. Kemudian sama BPBD tuh di review lagi, ternyata tidak 1M yang dibutuhkan. Ternyata di bawah 1M let's say 700 juta. Tapi ternyata di lapangan itu ada kekurangan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman BPBD? Apakah menambah lagi atau dari daerah tambal sulam seperti itu Pak? Alhamdulillah belum pernah terjadi. Jadi ketika kita pengajuan reviewnya dari kawan-kawan tim TRC OPD provinsi itu tidak serta-merta hanya untuk menurunkan pengajuan tidak, tapi kita melihat kebutuhan. Jadi buat jembatannya mintanya 6 meter, ternyata 3 meter cukup, ya sudah kita buat yang 3 meter. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang di awalnya. Darurat ini keadaan darurat ini perbaikannya bukan terus harus lebih baik, tidak, itu nanti di pasca. Tapi di darurat ini adalah bagaimana akses masyarakat itu bisa terjamin terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Satrio. Kita ke Pak Adam nih. Pak Adam, kalau dari DPRD sendiri ya terkait tadi BTT begitu, melihat kendala koordinasi antara perangkat daerah yang sering dianggap membuat pencairan BTT sedikit ribet gitu Pak. Ada nggak kalau dari DPRD? Ya tadi karena proses pengajuan, proses pencairan, ini kan ada mekanisme dan regulasinya ya. Regulasinya. Sehingga yang namanya bencana ini kan pasti butuh penanganan yang cepat. Betul. Nah, dan mohon maaf masyarakat tidak mempedulikan itu. Karena ya bagaimana yang namanya kondisi bencana, masa kita harus masih menunggu aturan. Nah, dan bersyukurnya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan ini, jadi ketika ada bencana, rekan-rekan BPBD ini sudah memiliki relawan di masing-masing kabupaten kota. Oh gitu ya, benar ya Pak Satrio? Sudah terbentuk itu. Nah ini yang harus kita apresiasi, bahwa rekan-rekan BPBD ini bisa membentuk jejaring relawan di seluruh kabupaten kota. Dan mereka saling terkomunikasikan
antara kabupaten satu dengan yang lainnya, dan juga komunikasi antara kabupaten dengan provinsi ini pun juga berjalan dengan baik. Sehingga ketika dalam konteks penanganan ini ya, kalau biasanya saya melihat di lapangan, yang membuat masyarakat ini agak terreda, agak terhibur dengan kondisi apa yang mereka alami, karena teman-teman relawan datang cepat. Alhamdulillah kita ada perhatian, alhamdulillah, kira-kira begitu. Iya. Setelah itu baru kemudian kita proses pengajuan berkaitan dengan itu. Kadang pun berkaitan dengan proses pengajuan juga tidak gampang. Seperti yang saya ngomong Mas Satrio tadi. Nah, kalau kita ngomong ke masyarakat, ini masih menunggu SIPD. Waduh, enggak peduli. Sarjana apa lagi tuh SIPD? Enggak peduli masyarakat itu. Nah, tapi alhamdulillah dengan sinergi dan kolaborasi, dan kadang juga masyarakat yang kemudian tergerak hatinya untuk memberikan donasi sosialnya, itu juga sangat membantu kita sekali. Oke. Ya, dan alhamdulillah masyarakat kita ini ketika ada bencana hampir semua tergerak untuk memberikan donasi sosialnya. Inilah yang harus kita apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia ini. Itu tuh bukan termasuk BTT ya berarti itu ya? Bukan lagi ya. Beda. Berarti sebenarnya sumbernya banyak begitu ya? Ada dari BTT? Jadi BTT ini dari pemerintah. Iya benar, dari untuk pemerintah. penanganan yang lebih efektif dan lebih besar. Ya. Kalau dari masyarakat ini adalah namanya bantuan sosial. Mereka dari anggaran mereka sendiri, dari dana mereka sendiri, dari mengumpulkan sendiri. Itu jiwanya di Jawa Timur tuh keren banget warga masyarakat. Oke. Nah, Pak Ketua, karena sifatnya ini fleksibel, bagaimana DPRD juga memastikan bahwa BTT ini nggak disalahgunakan gitu? Kadang kan kita pengen liburan tiba-tiba juga tidak terduga ya Pak ya? Oh iya, sering Mbak. Gimana Pak Ketua? Kami melihatnya melalui dasar hukum pengajuan. Jadi dan kami meyakini Mbak, bahwa apa yang dilakukan oleh rekan-rekan ini pun juga tidak ngawur juga, karena mereka harus mentaati prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu ada harga standar dan itu semua. Kan tidak mungkin ketika kita kemudian mengajukan harga pasir yang mungkin biasanya pasaran 200-300 ribu, tiba-tiba pengajuan setruknya 1 juta, kan rasanya tidak mungkin. Jadi ada harga-harga standar. Nah, disitulah yang kemudian kami melakukan fungsi pengawasan, dan sangat terlihat anggaran-anggaran yang sesuai dengan pengajuan, sesuai dengan standar, sesuai dengan regulasi, itu terlihat sekali. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini rekan-rekan BPD sangat kooperatif, pengajuannya juga dalam tahap yang wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, ke Pak Mahdi nih sekarang. Pak Mahdi, kita dari tadi ngomongin SIPD, mungkin masyarakat kayak sarjana apa itu SIPD lagi ya kan. Nah, menurut Pak Mahdi sendiri dengan adanya SIPD ini, menurut DPR ya, dengan adanya SIPD ini, apakah masyarakat itu dapat lebih mudah memastikan begitu ya, atau mengawasi supaya ini lebih transparan atau lebih, waduh ini kok lebih bulat gitu? Jadi gini Mbak, terkait dengan isu EPD sebenarnya juga ada baiknya. Jadi anggaran itu terkontrol ke pusat, terpusat dalam artian jadi setiap anggaran-anggaran yang mau dikeluarkan dimasukkan dulu di SPPD sehingga tahu, mungkin juga ke depannya itu lebih tahu, tidak double count. Dari awal sudah ketahuan duluan, jadi sehingga terkontrol. Cuman terkait dengan BTT ini kan dibutuhkan sangat cepat. Betul. Kita tahu bahwa SIPD kadang-kadang error, mungkin karena masuknya banyak dan seluruh Indonesia berbarengan sehingga mengalami error. Kadang-kadang membutuhkan waktu yang agak lama, padahal belanja tak terduga ini dibutuhkan cepat. Masyarakat pengennya cepat seperti itu. Jadi mungkin ke depan mungkin terpisah lah mungkin terkait dengan belanja tak terduga ini dengan SIPD. Belanja yang dibutuhkan secara umum mungkin terpisah sehingga bisa teratasi lebih cepat. Jadi bisa teratasi. SIPD khusus ke
SIPD khusus. SIPD khusus BTT. Servernya sama Pak, sama aja. Kalau servernya sama juga nanti pokoknya. Kita sampaikan agar server berbeda. Begitu. Benar. Karena kan juga Saya setuju. ngatasi seluruh Indonesia juga. Betul kok Pak. Nah itu dia, itu karena seluruh Indonesia barengan gitu ya. Coba kalau Pak Satrio lagi Pak, kalau di internal BPBD nih Pak, gimana caranya di internal ya Pak ya, saya nanya dari BPBD sendiri, memastikan bahwa setiap penggunaan BTT ini masih mematuhi prinsip kehati-hatian dan dokumennya itu lengkap gitu. Ya, kami selalu mengecek setiap pengajuan dari daerah, dari OPD provinsi maupun dari kabupaten kota itu selalu kita cek pengajuannya seperti apa, berkas-berkasnya, syarat minimalnya lengkap atau tidak. Itu pun kalau tidak lengkap tetap kita kembalikan, harus untuk dilengkapi dulu untuk bisa mengakses BTT. Selain itu juga kita juga melibatkan inspektorat dan BPK untuk pengawasan. Kemudian dari Bapak Ibu dari anggota dewan dan khususnya di Komisi E dan Komisi C itu juga sangat membantu kami dalam pengawasan dalam pengelolaan BTT. Kami juga tidak mau istilahnya menjadi bulan-bulanan Mbak, ujuk-ujuk kok kadang informasi pernyataan mesti kok BTT gitu. Tapi kita tidak mau seperti itu. Jadi memang pengelolaan BTT itu harus tepat, harus prioritas kepada yang membutuhkan saja. Jadi tidak serta-merta ada kebutuhan darurat terus harus mengajukan BTT realisasi tidak. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan yang harus kita lewati agar pengelolaan ini lebih tepat sasaran dan lebih efektif untuk masyarakat seperti itu. Oke, baik. Jadi memang dari internalnya sudah dikuatin gitu ya Pak Iya, Satrio ya. iya. Kalau saat ini Pak untuk erupsi yang terjadi di Lumajang, Ya. sampai saat ini penanganannya BTT gimana? Sudah keluarkah atau? Baru kemarin kita ajukan untuk pengajuan BTT di Lumajang itu sekitar 10 M Mbak. 10 M itu untuk operasional, pembelian BBM, kemudian tambahan sewa alat berat kita. Alat berat kita banyak di sana Bapak. Itu ada 9 eksavator, kemudian 2 doser dan 2 bulldozer kalau nggak salah itu. Itu untuk membuat tanggul itu. Dari 300 meter itu targetnya 2 hari ini harus selesai untuk bisa mengamankan area pemukiman sehingga kita bisa masuk ke dalam untuk akses sudetan. Untuk akses sudetan. Nah, ini yang baru diajukan kemarin Pak. Terus untuk menambal apa itu namanya? Yang tadi 300 meter dari waduk ya tadi. Itu dari mana Dan? Kami hutang dulu Mbak. Oh iya. Kami hutang dulu. Oke. Sambil menunggu, karena kalau kita cuma nunggu BTT ini nggak jalan-jalan nanti. Iya. Jadi kita hutang dulu ke beberapa perusahaan misalnya Pertamina gitu ya. Jadi untuk bisa paling tidak BBM untuk operasional alat berat itu bisa terpenuhi dulu. Bisa jalan dulu ya. Bisa Oke. jalan dulu. Kemarin diajukan kira-kira cairnya kapan kalau BTT Pak? Ini kan dananya butuh banget soalnya. Semoga dalam minggu ini. Oh, Oke, biasanya memang dalam minggu-minggu ini, 1 minggu gitu ya, sebelum 1 minggu. Ya ada yang cepat kalau SIPD-nya lagi sehat gitu ya. Kalau enggak sehat bisa 2 minggu, 3 minggu gitu. Ya ampun, ini 3 minggu. Ada pernah Bapak, jadi pernah ada 3 minggu karena SIPD error terus gitu. oke. Gimana Pak Ketua menurut Pak Ketua SIPD ini Pak Ketua? Membantu atau tidak ini jadinya kalau kayak gini? Kalau kita berbicara konteks SIPD ya, secara overall ya tentu sangat membantu. Karena ini kan untuk menjaga akuntabilitas Betul. dan transparansi kita kepada publik bahwa semua penggunaan anggaran ini tercatatkan dalam dokumen negara, sistem informasi itu. Dan sekarang dengan sistem informasi ini kan semua serba digital, semua bisa mengakses, semua bisa tahu, sehingga ini juga membantu kami sebagai DPRD dalam melakukan fungsi controlling terhadap anggaran. Jadi semua bisa mengakses itu. Oke, jadi sebenarnya ini sangat membantu ya. Wah, cuman ya memang harus ada perbaikan-perbaikan. Ya namanya manusia ya. Betul. Manusia ini kan pasti ada baiknya, ada kurangnya, kira-kira begitulah. Pemilahan. Betul. Ada pemilahan-pemilahan tertentu. Dan kenapa kita berani hutang itu karena sudah ada persetujuan Pak. Walaupun belum sampai ke pencairan, tapi ketika kepala daerah, tim TAPD ada persetujuan, kita sudah berani untuk
berhutang kepada ini untuk bisa memenuhi biar operasional jalan. Tapi kalau tidak ada persetujuan kita tidak berani untuk mengalokasikan kegiatan. Pak Satrio, saya penasaran, let's Ya. say tadi sudah mengajukan 10M gitu ya Pak ya untuk erupsi Semeru saat ini. Misalnya nantinya ternyata habisnya tidak 10M kan, kalau ternyata lebih dari 10M kan pakai dana dari daerah ya begitu ya. Ya. Nah kalau ternyata lebih 10M ini ada sisa masuk kemana Pak? Kembalikan ke Kasda. Kita kembalikan ke Kasda. Ke Kasda ya? Iya. Oh bukan ke provinsi? Iya, Kasda provinsi. Oh Kasda provinsi ya, oke. Balik lagi. Jadi harus dikembalikan. Harus. Penggunaannya harus jelas. Harus dikembalikan sisanya. Peruntukannya untuk apa, sisanya berapa harus dikembalikan. Kalau enggak bahaya nanti saya dimarahin beliaunya nanti. Oke, berarti memang sudah harus ada pertanggungjawabannya dengan sangat jelas gitu Dan ya. itu harus paling tidak selesai 1 bulan setelah penggunaan. Harus sudah dipertanggungjawabkan. Oke, yang akan bertanggung jawab BPBD juga ya? Atau Ya, ada tim sendiri? OPD yang menggunakan. Kami ini kan tidak serta-merta hanya pelaksana untuk penggunaan BTT, tapi juga lewatnya ke kami. Kalau misalnya PU yang menggunakan ya PU harus bertanggung jawab, melaporkan ke kami dan tim BPKAD. Gitu. Kalau kami yang menggunakan, kami bisa langsung melapor ke BPKAD. Laporannya seperti itu. Inspektorat. Oke, berarti semua dana yang digunakan ini ya terkait APBD itu sudah sangat jelas sekali. Insya Allah. Apalagi sekarang nih pemerintah pusat sudah ada yang namanya SIPD dari seluruh Indonesia supaya semuanya ini jelas bisa dilihat. Oh Jawa Timur penggunaannya seperti ini, bisa tahu belanjanya Jawa Timur apa-apa aja seperti itu ya. Sebenarnya ini membantu, cuman ya tadi harus sedikit dirubah mungkin sistemnya karena mungkin baru launching kaget semua ya satu Indonesia, Ya. brel masuknya barengan. Nanti mungkin kalau ini lebih diperbaiki lagi sistemnya sangat membantu sekali untuk akuntabel dan juga transparan Iya. data-data tersebut. SIPD bagus seperti disampaikan Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, karena itu pengendalian akuntabilitas. Iya, Kalau betul. tidak ada SIPD, kami juga akan menjadi bola liar juga, Pak. Kami juga menjadi kendala. Rawan. Rawan ya Pak ya. Iya. Cuma- Sistem sudah bagus. Iya. Sistemnya sudah bagus. Oke, baik. Kalau menurut Pak Mahdi, saat ini Pak, menurut DPRD melihat kepercayaan publik publik pasti nggak tahu tentang SIPD dan segala macam ini ya. Tapi taunya ketika Jawa Timur aja kita bicara di Jawa Timur tuh, bagaimana kepercayaan publik menurut DPRD kepada para pemerintah yang ada di atas, pemerintah provinsi tentang penanganan darurat seperti ini? Yang saya dapat dari masyarakat, terutama dapil saya Mbak. Iya Dapil betul. saya sendiri puas dengan kinerja yang dilakukan oleh Gubernur Wah, Jawa Timur Plus dulu kita. terkait dengan bencana ini, karena sudah beberapa tempat di Probolinggo khususnya di Pasuruan juga terkait dengan bencana itu, misalkan jembatan, beliaunya tahu sekali jembatan dan juga penanganan longsor yang ada di Tiris kemarin. Kemarin Langsung. normalisasi juga, Pak. Iya, Iya. juga longsor yang di Tiris, Ya, betul. longsor langsung ditangani. Toh meskipun beliaunya melalui pinjam dulu, tapi teratasi dulu. Wah, oke, mantap. Masyarakat kan menyampaikan tidak tahu SIPD, Iya. tapi tahunya bagaimana teratasi sehingga yang dibutuhkan terselesaikan. Masyarakat nggak usah tahu lah kalau itu utang dulu ya. Yang penting itu kita hadir dulu. Iya, hadir Tadi dulu. disampaikan Pak Ketua. Yang penting pemerintah itu baik eksekutif maupun legislatif hadir dulu di lapangan, itu sudah bikin Menenangkan. masyarakat itu ayem. Ya, melihat benar langsung kejadian Ada seperti perhatian. kemarin Bu Gubernur langsung ke Benar, Lumajang. benar. Saya juga belum ke Lumajang karena Habis ini Pak Madi. Oke, baik. Kita sudah ada di penghujung untuk hari ini pemirsa berbicara tentang BTT, belanja tidak terduga. Nah, sekarang masing-masing narasumber kami mohon untuk menyampaikan closing statement yang ini akan dijadikan masyarakat sebagai kesimpulan dari talk show kita hari ini supaya masyarakat ini lagi-lagi paham tentang penggunaan APBD di Provinsi Jawa Timur. Kali ini terkait tentang belanja tidak terduga. Dari Pak Satrio dulu silakan. Ya, belanja tidak terduga ini adalah anggaran yang memang diperuntukkan untuk program-program yang belum terencana dan sifatnya adalah darurat, khususnya kalau di kami di kebencanaan. Closingnya adalah jangan lelah berbuat baik, itu saja sih Mbak. Asik. Jangan lelah berbuat baik. Quote of the day itu ya. Oke. Pak Ketua silakan. Oke, terima kasih Mbak. Berkait dengan BTT ini, tentu harus kita awasi bersama-sama. Betul. Karena ini adalah duit APBD. Jadi kami juga berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Timur, jangan lelah untuk memberikan masukan dan kritik kepada kami
dalam berbagai aspek termasuk BTT ini mari kita awasi bersama-sama, mari kita pantau bersama-sama terkait dengan penggunaannya karena kami tanpa sistem pengawasan dari masyarakat juga akan mempengaruhi kinerja kami gitu. Oke, terima kasih Pak Ketua. Pak Mahdi silahkan. Dengan- Nyanyi dulu Pak. Mau nyanyi lagu yang Lagu kenangan sih kalau Pak Mahdi kayaknya. dengan adanya anggaran BTT dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi, mudah-mudahan segera teratasi terkait dengan kebencanaan. Amin. Tapi mudah-mudahan dengan anggaran ini tidak Tidak ada bencana-bencana ya Pak ya. digunakan. Iya. Dengan tidak digunakan berarti Tidak digunakan untuk hal yang pertama bencana tadi ya. Harapannya begitu, Mbak. harapannya seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Mahdi. Baik, pemirsa, usai sudah podcast kita hari ini yang berbicara tentang belanja tidak terduga. Nah, dengan ini semoga pemirsa lebih tahu kalau ternyata ada dari APBD itu yang digunakan untuk BTT atau belanja tidak terduga. Tadi digunakan untuk 4 hal sudah disampaikan oleh Pak Satrio. Salah satunya adalah bencana alam yang tidak terduga. Kita tidak mau dan tidak ingin ada bencana alam. Tapi jika itu terjadi, maka kita udah nggak bingung karena kita sudah punya BTT. Nah, untuk mengawasi supaya BTT ini tidak terjadi cadangan-cadangan liar, kita sudah punya sendiri regulasi yang memastikan bahwa ini digunakan tepat sasaran. Apalagi sekarang sudah ada dari pemerintah ini adalah SIPD, di mana kita akan pemerintah pusat Anda pun bisa melihat secara transparan digunakan untuk apa dana-dana tersebut. Oke, semoga podcast kali ini memberikan informasi dan inspirasi baru untuk para warga masyarakat Jawa Timur. Persembahan dari BPKAD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih untuk para narasumber. Pak Satrio terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Adam terima kasih banyak. Kemudian Pak Mahdi juga terima kasih banyak. Saya Gadis, kita ketemu di podcast BPKAD selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.